Baik. Ya, kembali di Landstalk dan saya akan menuju ke Bu Meli. Bu Meli bicara soal bagaimana akhirnya pencuri ataupun penjahat lah ya melakukan melakukan apa ya, improvisasi lah ya, terhadap strategi pengamanan gitu ya, terhadap teknologi juga. Ini kemudian diakali juga kah oleh G4S ataupun perusahaan Anda supaya memang teknologi pengamanan, pengawasan ini tidak bisa diakali oleh pencuri-pencuri ini gitu. Jadi setiap tahunnya dan setiap beberapa bulan kita selalu ada update dari headquarter kita dari Inggris karena memang kita operate di 120 negara untuk sistem pengamanan kita. Kebetulan juga yang berhubungan dengan alarm sistem kita. Karena kebetulan sistem alarm kita juga dipakai di Pentagon Amerika. Nah, jadi dengan itu supaya untuk menyiasati tapi juga disesuaikan harganya dengan harga ekonomi Indonesia. Karena kalau 100% impor dari UK itu pasti akan mahal sekali. Hanya beberapa orang yang pakai. Nah, ini mungkin keterangan mengenai fee-nya nih berapa nih, Bu? Oke. Untuk paketnya biar tahu ya. Paket-paket monitoring kita ada dari 300.000 per bulan. Itu biasanya kalau ada kejadian atau trigger alarm di rumahnya, itu akan akan connect ke kita punya switchboard kita di Cilanda Commercial dan nanti kita akan telepon ke ownernya. Ada apa di sana? Apa mau dikunjungin atau enggak? Itu yang paling murah. Tapi kalau yang lebih mahalan lagi nanti biasanya begitu ada trigger ke kantor kami akan dikunjungi oleh petugas patroli kita yang juga ditemani oleh satuan dari kepolisian. Ya. Artinya koordinasi juga dengan pihak kepolisian. Ya, alarmnya boleh sendiri punya di switch sama kita punya di connect. Juga boleh alarmnya dari kami. Pak Martin, terkait dengan pemutakhiran pengawasan ataupun patroli lah ya, supaya nggak kebaca seperti yang tadi disampaikan dari pihak kepolisian sendiri seperti apa? Ya, kalau kita kan mengembangkan CCTV ya untuk beberapa lokasi-lokasi. Dan memang keterbatasan kami di sana untuk pengadaan CCTV itu. Sehingga kita mendorong pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota sudah punya CCTV yang bisa memadai untuk bisa mengcover seluruh wilayah-wilayah. Itu yang pertama yang kita lakukan. Yang kedua, secara IT kita memang juga menggunakan teknologi ya, khususnya dalam hal cybercrime, khususnya dalam hal untuk bisa melakukan pelacakan melalui handphone ya, itu kita gunakan. Nah, hal-hal ini yang kita kembangkan terus, tidak hanya terbatas kepada reserse. Bagi patroli sendiri juga mereka sudah punya semacam katakanlah pemantauan melalui IT ini ya. Bahkan di beberapa daerah ada misalnya di Bogor itu mengembangkan bottom panic gitu ya untuk wilayah tertentu. Hal yang seperti ini kita gunakan. Nah, mengenai bottom panic ini apakah kemudian di semua wilayah sudah ada bottom panic atau hanya kemudian di sejumlah wilayah saja, Pak Martin? Belum semua. Ini kan kaitannya dengan pengadaan dan dana yang ada ya. Nah, ini dukungan dari pemerintah kota, kabupaten itu penting juga. Ini sistem patroli terutama kemudian di saat mudik saat ini seperti apa Pak Martinus? Apa kemudian sistemnya 2 kali sehari akan ada patroli di suatu wilayah atau bagaimana? Ya, ada sistem beat. Jadi ada misalnya untuk 5 km itu ada satu yang dia 2-3 kali bergerak sepanjang 24 jam. Tapi kadang-kadang jamnya tidak boleh dikasih tahu ya? Iya, kadang-kadang kita tidak 3 kali tapi jamnya kita tidak memberitahu karena ini juga digambar atau dipetakan oleh para pelaku. Artinya pelaku ini tidak hanya mapping rumah kosong tapi bagaimana polisi melakukan patroli juga ya? Mereka monitor ya. Ya, kembali ke tadi yang dikatakan 160.000 personil diterjunkan seperti itu. Ini untuk pembagian antara Timmas untuk mengamankan rumah kosong ataupun ketertiban masyarakat ini yang diterjunkan berapa personil Pak sebetulnya? Ya, memang kalau dari pengamanan terhadap antisipasi gangguan keamanan ketertiban masyarakat ya kira-kira sepertiganya lah ya. Karena kita fokus pada arus mudik dan arus balik nanti bagaimana kelancarannya. Nah, nanti pada saat hari H, kemudian H+1, +2 itu kan banyak nanti wilayah-wilayah yang menjadi sasaran dari para pemudik. Misalnya objek wisata, kemudian ke tempat-tempat keramaian kegiatan masyarakat. Nah, di situ kita antisipasi, fokus lagi ke situ nanti 2/3 untuk pengamanan. Jadi sangat dinamis, sangat situasional. Khusus untuk Jakarta sendiri kan mereka tidak melakukan pengamanan mudik ya, sebagian kecil. Nah, sebagian besar mereka melakukan pengamanan rumah-rumah kosong ini diantaranya. Ya, Bu Meli terkait dengan pelatihan-pelatihannya sendiri terhadap tenaga keamanannya lah ya.
itu seperti apa sih? Apakah kemudian siap kalau memang ternyata dilakukan katakanlah ada kasus perampokan berkelompok dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk pelatihannya seperti apa sih? Kita untuk kita punya Satpam sendiri semuanya sudah punya ijazah Garda Pratama yang itu bekerja sama dengan kepolisian setempat. Kemudian juga kita ada refreshment training setiap 3 bulan sekali yang dilakukan oleh kita punya internal training sendiri dan juga kadang-kadang mengundang dari pihak kepolisian. Jadi selalu bekerja sama juga dengan pihak kepolisian. Artinya koordinasi selalu dijalin dengan Ya, aparat selalu, keamanan selalu, seperti itu ya. selalu. Tapi untuk mungkin para pemirsa Berita Satu ataupun masyarakat yang ingin menggunakan jasa pengamanan sektor swasta, apa saja sih kemudian yang harus diperhatikan dari si penyedia jasa pengamanan ini agar kemudian tidak salah pilih seperti itu? Jadi mereka harus lihat dari segi satpamnya sendiri berijazah atau enggak, itu penting. Itu bisa Bukan- dicek ya oleh kliennya? Kalau Saya kliennya pengen bertanya, ngecek gitu, ada kadang-kadang- ijazahnya atau enggak gitu. Kadang-kadang klien nggak bertanya, seperti Oke. satpam sekitar rumah saya itu hanya satpam yang Yeah. cabutan aja, tapi bukan satpam Hanya seperti dipakein seragam aja. Ya, tidak punya. Apakah punya SKCK? Dan kalau di kita itu minimal tinggi harus 168 cm, Oke. tidak boleh bertato Ya. dan harus punya sertifikat Garda SKCK ini Pratama. menjadi satu hal yang penting Iya. karena memang ada kasus-kasus katakanlah mohon maaf ini ada kasus perampokan di sebuah komplek Ya. yang tersangkanya adalah tenaga keamanannya Iya. juga Iya, gitu betul. lah. Dan yang mungkin tidak selalu semua orang menyadari, mereka menganggap security itu murah. Biaya gajinya juga mungkin di bawah UMR, nggak diperhatikan itu satu. Yang paling penting kalau G4S seluruh pegawainya di vetting sampai laporan keuangan. Apa itu? Di vetting itu di vetting arti di background check. Oke. Diselidikin sampai RT RW tempat kalau dia baru lulus bersekolah dicek sampai ke sekolahnya. Artinya backgroundnya sudah Backgroundnya kemudian dicek semua. Background check. Kita punya tim sendiri untuk mengecek masing-masing seluruh pegawai kami. Oke, baik. Ya. Ya, Pak Martinus, ini menarik sekali mengenai security terutama yang ada di perumahan, ada kemudian yang memang sudah di training dari aparat sendiri, dari polisi sendiri, ada kemudian tadi dikatakan hanya dipakaikan baju security seperti itu. Itu mungkin tanggapannya seperti apa? Ya, pembinaan satpam kemudian rekrut satpam itu kan dari beberapa komunitas yang menyelenggarakan itu melalui kami, melalui pihak kepolisian. Jadi bagi kami semua kita tampung. Ada masyarakat yang ingin membentuk satuan-satuan pengamanan, silakan, tetapi harus memenuhi beberapa persyaratan. Ya, diantaranya pelatihan yang kita lakukan di situ untuk menseleksi apakah ini layak atau tidak. Oke. Nah, yang dilakukan seperti GeForce ini Iya. adalah yang dengan tingkat tinggi ya, Baik. katakan persyaratan yang lebih tinggi gitu. Yes. Ya. Nah, ini yang kita tampung ya, dan kita tentu membantu. Ya, ada tidak Pak Martin temuan-temuan terkait dengan satpam aspal ini? Dan apa yang dilakukan oleh kepolisian terhadap mungkin perusahaannya gitu atau orang-orang yang kemudian mengkoordinir adanya satpam aspal ini? Kalau secara mereka berkelompok kemudian mengaku sebagai satu kelompok satuan pengaman itu tidak ada ya, tetapi dari satu kelompok satpam itu ada 1-2 orang yang belum melakukan pelatihan, itu memang karena mereka pendanaannya mereka juga belum punya ya, kemudian mereka juga rekrutannya juga mereka melatih sendiri dulu awalnya seperti itu. Tapi belakangan memang mereka harus melakukan sertifikasi terhadap satpam ini sehingga bisa dimanfaatkan benar kelayakannya mereka itu ya. Oke, dan terkait dengan sertifikat ini masyarakat betul-betul proaktif bisa mengecek ya. Karena apa memang namanya? sertifikat itu kita berikan kembali. Jadi kalau dari G4S kita mendanakan dulu dan mereka bisa mencicil 12 bulan. Oke. Jadi memberi keringanan buat untuk satpamnya sendiri. Ya. Baik Pak Martin, terkait dengan inisiasi yang juga diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta akan menurunkan 5.000 personil Satpol PP gitu ya untuk mengamankan Jakarta lah. Bagaimana tanggapan Anda Pak Martin? Ya, kita pihak kepolisian tentu sangat senang sekali ya. Artinya tambahan personil begitu banyak ya. Dan kita menyadarin bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bersinergi, dan bagi instansi-instansi yang memiliki sumber daya manusia tentu kita sangat mendukung untuk bersinergi. Itu di daerah DKI Jakarta ada sinergitas seperti itu. Bagaimana dengan Pemda-Pemda lain di luar DKI Jakarta? Nah, ini memang sangat tergantung kepada pemimpin di masing-masing wilayah ya, apakah care dengan situasi-situasi lebaran seperti ini misalnya, bagaimana memanfaatkan sumber dayanya, memberdayakan sumber daya manusianya untuk bisa sama-sama melakukan upaya-upaya pengamanan yang terbatas dilakukan pihak kepolisian bisa bersama-sama. Itu tentu
penting sekali untuk momen-momen hari besar seperti ini. Satu contoh mungkin Mas, seperti misalnya satu kasus kecelakaan lalu lintas misalnya, itu banyak sekali korban-korban yang meninggal dunia karena terlambat penanganan awalnya, terjadi pendarahan yang luar biasa ya. Nah, penanganan pertama ini kan harus ada ahli-ahli medis yang harus bisa cepat untuk datang ke TKP, kemudian melakukan antisipasi supaya tidak terjadi perdarahan dan lainnya. Nah, ini kan kita penting bekerja sama dengan Dinas Kesehatan misalnya, Kementerian Kesehatan yang memang sudah, tapi kita perlu tingkatkan kerjasama. Seperti itu yang penting bagi pelaksanaan pengamanan ini. Nomor telepon penting yang bisa dihubungi dalam keadaan darurat terkait dengan keamanan, ketertiban dari masyarakat ini kita akan lanjutkan usai jeda. Kami akan segera kembali, tetap di Livestock.